Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman, yang sudah menonton, channel Peta Islam. Ya, seperti biasa kali ini Peta Islam, akan melanjutkan kajian dengan Ustadz Adib Susila Siraj, masih bertema numerik ya, sampai nanti dinyatakan selesai, begitu. Ya, Tapi nampaknya perjalanan, masih masih jauh masih jauh, masih panjang karena ini baru awal-awal itu ya, awal-awal. Pak. Oke, sobat-sobat sekalian seperti biasa sebelum teman-teman menonton video ini jangan lupa untuk, like dan komennya ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tolong biasakan untuk menonton video ini sampai tuntas ya, agar tidak gagal paham, seperti itu. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuaca hujan begini, masih Iya, tetap semangat Pak Adib ya untuk tetap harus. mengulas ya? Ya. Hujan itu kan ya memang ada musimnya. Ya ini kemarin menarik sekali Pak Adib mengenai tentang, kuis ya, masih ingat Ya. ya Pak Adib ya? Itu Oh kan ya, ya ada sudah ada yang kuis, jawab belum? itu sepertinya masih pada malu-malu, cuma ada yang komentar itu bukan bukan di komentar YouTube-nya, tapi ada di komentar Facebook. Oh Kan gitu. itu Ya, saya ya. share kemudian ada yang komentar, ada yang WA juga, ada yang katanya sudah menemukan tetapi dia mengatakan memberi kesempatan yang lain. Nah itu nggak tahu benar-benar menemukan atau Ya tidak mungkin. ya itu. Tetapi sebelum, saya masuk ke sana Pak Adip, ini saya mau istilahnya, ada sebuah komentar, Ya, masukan ya, dari seorang teman ya, mengenai numerik yang dulu pernah diulas ya, ya, ya. yaitu tentang contoh sapi. Ya. Oh, Ya, 19 iya sapi yang ya. 19 sapi itu. Hmm. Karena kan, pada contoh itu ya, sapi yang 19 itu yang mau diwariskan, itu Iya, kan ya. kepada 3 anaknya itu kan, anak pertama mendapat setengah ya, Ya, kemudian anak kedua seperempat, ya, anak yang ketiga itu seperlima. ya. Lah, orang yang mengkritik itu mengatakan bahwa, contoh itu tidak akurat Ya, karena, eee jumlah total ya, dalam ya. pembagian itu nanti akan menimbulkan sisa, 19 itu akan ada sisa itu, Iya, ya. dan sisanya itu menjadi tidak ada gitu. Iya, ya. Nah itu gimana Pak Dep menanggapi hal-hal semacam itu? Iya. Terima kasih atas tanggapannya. Eee, Siapa orangnya memang diperlukan. Ini kan masalah numerik ini, terutama numerik Al-Qur'an ini, termasuk bagi kita itu baru. Artinya Mmm, baru dan jarang apa namanya, jarang diulas, jarang dibicarakan iya, gitu. Jadi, pertanyaan itu kita anggap ya sebagai pemicu juga, mmm, semacam suplemen vitamin gitu. Dan memang di dunia hitung-hitungan itu ada sesuatu yang ketika secara teori itu matematik itu paling tidak yang saya ketahui itu dibagi 2 Mas. Jadi mmm, pure matematik dan oke, applied mathematics. Jadi, matematik murni dan matem matematik terapan. oke Ya, oke, matematik murni dan terapan. ya. Jadi misalnya bagaimana, matematik murni itu memang harus akurat, 100% ya 100% Mmm, gitu. Tetapi ketika matematik itu terapan, hitung-hitungan misalnya contohnya peristiwa sehari-hari di pasar, kalau kita belanja telur misalnya. mmm, Bulatan telur itu kan nggak ada yang akurat semua, oh apa, iya iya, persis gitu, kayak bola pingpong gitu kan nggak ada, Mas. Jadi kalau beli 1 kilo itu mesti ada apalah, ada toleransilah, apa, mmm, semacam pembulatan gitu yang kalau itu yang matematik terapan ya? terapan, Oke oke. yang kenapa dibutuhkan apa, pembulatan apa, semacam apa ya itu, taksir atau apa ya, kalau misalnya Berarti pembulatan itu sudah dimaklum ya Pak Dep? ya Secara kalau terapan harus harus dimaklumi, karena kalau nggak jadi kita mau beli telur yang sekilo, akurat sekilo nyari jumlahnya harus sekian, harus nyari yang buletannya sama buletinnya semua ya? sama semua karena mau dibagi biar adil gitu, Adil ya? nggak pernah bisa adil. Oh gitu.
Atau contoh yang lain yang agak lebih anu itu misalnya, eee, orang tua mempunyai warisan tanah sekian meter, itu kan nanti ketika dibagi anaknya yang laki sekian dapat sekian, Mhm perempuan sekian, mhm. itu kan nggak persis semua, mesti ada Mmm, kurang lebihnya iya lah, iya. Karena orang yang mengkritik itu juga mengatakan bahwa saya tanya balik itu, "Lah heeh. terus solusinya gimana? Yang 19 itu dibagi 3 yang seperti itu." Ya solusinya biar akurat ya dijual, dijadikan uang, ya gitu. Nah itu bukan Ah, solusi, makanya kan kalau dia kan katakan kalau itu, bisa solusi sebetulnya disembelih aja, kan disembelih gitu. dipotong-potong gitu Heeh, ya? kan Oh, tapi karena tapi itu itu harus utuh ya, harus harus utuh utuh, hidup posisinya ya? seperti tanah gitu. Dan nanti ada mekanisme kalau gimana, sepakat nggak kalau dijual, biar lebih adil. Kalau Mmm, sepakat ya dijual, mmm, seperti tanah itu, apa, nanti ada istilahnya nyusui gitu. nyusuin Ya ya. kan ada kurang Iya iya lebihnya iya. kan. Mhm mhm. Masa terus diporo apa, dijuing-juing, dibagi secara anu, Berarti dalam konteks ini Pak Dip, dalam mhm, konteks sapi, ya, mhm, itu adalah matematik terapan. terapan. Berarti dalam konteks kaitannya dengan, surat At-Taubah, Iya, nah nanti ada itu matematik terapan itu berarti? terapan. Ya Oh, karena kita Al-Qur'an ini kan, eee, oke oke. wahyu itu kan murni ya, Mhm tapi mhm. ketika sudah didokumentasi menjadi huruf-huruf, nah, karena apa, sudah jadi manusia, makanya ada human error nanti. Oh, iya Heeh, iya. itu Iya terapan iya. itu. Tetapi matematik murni juga ada di dalam Al-Qur'an itu? Yang apakah di mushaf Al-Qur'an itu terdapat juga matematik murni dan matematik terapan gitu? Atau semuanya matematik terapan atau semuanya matematik murni kan Enggak, enggak kan? kalau aslinya semua ilmu itu murni, apa, termasuk matematik sebagai ilmu itu ya murni, Mas. Tapi ketika dia atau diwahyukan dan kemudian masuk di dalam, apa, kehidupan Mmm, manusia, siapapun orangnya gitu. iya. Nah, bedanya kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu anu Mas, apa, dia maksum istilahnya, kalau ada error, ada kesalahan itu ditegur langsung gitu loh, kayak Mmm, live gitu loh. oh Nah, iya. kalau manusia kan ndak, manusia biasa yang bukan rasul atau nabi, misalnya salah memahami atau apa, salah menangkap pesan yang Mmm, murni mhm mhm. itu kan nggak langsung dibetulkan sama Allah itu. Iya iya. Oke oke Jadi oke. dalam setiap apapun yang kita hidup sehari-hari ini semua terapan sudah. Tapi Mmm, aslinya seperti kebenaran itu murni yang ada ya hanya di Allah gitu. oke oke oke. Kalau sudah ditulis gitu, itu sudah menjadi terapan, sudah. Iya, artinya kalau kita mengacu kepada surat At-Taubah kemarin itu di sana ada matematik terapan ya, Cak? Iya terapan Terapan semua, bahkan terapan boleh semua ya? dikata matematik yang dan matematik yang murni itu, malah apa, saya kok skeptik apa, ragu-ragu kalau itu tergunanya untuk apa kalau yang murni yang apa. Kalau tidak diterapkan itu? Iya kalau nggak diterapkan dan kita Mmm, kita kemudian takut karena salah gitu. Loh, mmm, bahkan manusia itu belajar itu dari kesalahan. oke oke. Nah, sekarang kalau kita anu lihat gitu, misalnya di Quran kan sampean tahu surat 9 At-Taubah itu kok nggak ada bismillahnya. Iya, Itu sebetulnya murni apa dari sana memang nggak ada atau karena kelupaan manusia yang menulis? Nah, ini tuh. heeh, Ayo ayo, kalau gimana caranya itu? mengukurnya ya? Iya kan, apakah Mmm, murni, apakah keterapan? Ya kita mau nggak mau kalau kita mengaplikasikan ya menjadi matematika yang terapan. oh, tapi untuk murni atau tidaknya sebagai alat ukur penelusuran susah ya, Pak, Dep? Kalau untuk, Dan ditelusuri secara apa ya, benar-benar dari Allah itu gimana itu kalau ya proses manusia itu selalu begitu, oh proses selalu ya? ingin meraih yang murni, Nah, kebenaran juga iya betul. tapi dalam kenyataannya kita juga harus tahu diri, harus apa, eee
ya harus tahu dirilah, apa, eee, yang lebih tepat itu sebetulnya ngurmangsani ya, tapi tahu dirilah, tahu Ngermangsa. diri. Tahu diri bahwa manusia dengan serba keterbatasannya, kehidupannya tidak sempurna ini, untuk meraih kemahasempurnaan Allah itu Mmm, memang harus ya, tapi tidak akan pernah bisa iya gitu loh. iya iya. Yang dinilai itu kan kita berproses untuk mencapai ke Berproses sana itu. gitu ya, heeh. Makanya selalu misalnya Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Kan ada kadang-kadang pertanyaan, "Loh, Mmm, berarti kita itu belum benar ya?" iya, belum belum di jalan yang lurus. Iya, kalau kalau sudah di jalan yang lurus kenapa minta lagi gitu loh. Mmm, Ini oke terlalu oke. menyederhana. Jadi persoalannya bukan bukan lurus atau tidak lurus seperti yang kita pahami Iya gitu, iya bahwa kemurnian yang lurus itu beda dengan apa, ketika kita menjalaninya gitu iya loh. iya, oke oke oke. Kita menjalaninya itu kan atau contoh yang lain itu begini Mas, ini di dunia visual ya. Mmm, Kalau kita melihat, misalnya apa, mebel atau apa, ini kan lurus gitu. mmm, Tapi nanti kalau di dunia apa, di apa, punya lensa yang mikro itu apa, yang makro apa, mhm, yang pokoknya diperbesar di-zoom diperbesar iya. gitu sampai kelihatan pori-porinya. Ini jadi nggak lurus Mas, jadi ada gelombang-gelombangnya gitu loh, Oh, iya paham nggak? iya. Jadi kalau mau melihat hakikat sebenarnya itu manusia itu sepanjang hidupnya terus perjalanan mereka ke situ, nggak akan pernah bisa. Mmm, iya iya. Coba lihat misalnya rambut kita ini kan kayaknya lurus-lurus gitu. Iya, Kalau di zoom itu, diukur besar itu coba sampai mikron, sampai nano gitu. Mas pasti Wah itu kayak hutan iya. itu, pernah lihat nggak? Di Iya iya YouTube ada iya. itu. Jadi itu perjalanan manusia, jadi nggak akan pernah bisa sempurna lah. Oke oke oke. Berarti seperti halnya itu ya Pak Adip, kalau dalam matematik itu ada pembulatan desimal. Nah Betul, itu kan ada ya kalau kalau belakang komanya itu lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas, ya gitu betul, kan, kalau kurang betul. berarti pembulatan ke Ke bawah itu ya? bawah, betul. Oh, Itu kan upaya penerapan manusia penerapan. agar dia fungsional. Karena kalau Mmm, kita ini pokoknya kudu murni, kudu 100% gitu heeh heeh. nggak akan pernah bisa. Malah Mmm. kadang-kadang kita takut juga, "Wah ini nanti salah ini kan." Nah Mmm, nggak akan bermanfaat nanti matematik itu pemahamannya. Dan semua ilmu menurut pemahaman saya, semua ilmu itu murni Mas, gaib, itu murni. murni ya, Sehingga kalau bahasa Al-Quran kan, malaikat itu apa, kudus ya, apa, Ruhul Rohul Kudus. Kudus. Nah, ruhnya yang kemudian menjadi manusia ini kan sudah istilah kita menjadi nyawa, menjadi jiwa, Mmm, itu mhm. sudah campur, maksudnya sudah bukan Ruhul Kudus itu. Sudah ada Mmm, nafsun lah, sudah ada macam-macam yang mempengaruhi di situ. oke oke. Oke Nah, Pak Dep, kira-kira seperti itulah. ya mungkin itu, yang saya tangkap, bahwa apa yang Mungkin dicontohkan memang nggak memuaskan ya, iya tapi yang saya pahami itu matematik itu 2, ada yang murni, ada yang terapan, dan mayoritas yang bisa kita manfaatkan ini yang terapan. iya iya. Nah, Oke, jadi, itulah jawaban ya, jawaban yang disampaikan oleh, Pak Adip itu bahwa, matematika itu yang dicontohkan Sapi ya, dulu itu adalah matematika terapan, terapan untuk terapan. memecahkan masalah. Ya, jadi kalau memang diukur untuk kemurniannya, ya itu memang seolah-olah dia, melesetlah seperti itu, tidak akurat itu. Tetapi dalam proses penerapan memang tadi dicontohkan juga masalah telur tadi, kalau kita mau beli telur sekilo atau seperempat itu kan bulatan telur juga nggak mungkin semua sama kan, beratnya juga itu kan mungkin ada pembulatan ya, Betul. pembulatan sedikitlah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan Quran, Ya. ini terjadi sehingga sistematik nuzul itu nanti per surat bukan per ayat. Nah, Nah, itu pembulatan. karena tidak Nah, memungkinkan iya lagi iya, melacak, betul. apa, ini ayat per Berarti ayat terus. berarti misalnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Mhm. nanti dibulatkan satu surat penuh? Iya, sampai Iya, 19. mmm, ya itu salah satu contohnya. Jadi matematika terapan itu yang Iya. dicontohkan oleh Pak Ade.
Oke, mungkin itu Pak Nggih Adip untuk nggih, menjawab, iya. kemarin ya, Kalau ada kawan masih kita. masih nggak puas dan ada, apa namanya, tanggapan lain silakan nanti Ya, apa, silahkan silahkan nanti bisa, biar kita juga ngontak. semakin Iya berkembang. iya. Oke, terima kasih kepada, apa namanya, kawan ya yang sudah memberi masukan, ya kritikannya ya. Mungkin kita kembali ke ini Pak Adip, Melanjutkan kemarin ya. melanjutkan kemarin, mungkin mau jawaban kuisnya atau mau melanjutkan dulu apa yang mau disampaikan? Saya Silakan. janjinya kemarin gimana ya? Mau mau dibuka sekarang Oh, atau enggak ada. Oh, kalau mau nggak dibuka sekarang juga nggak apa-apa, misalnya masih dikasih waktu gitu untuk mencari. kalau Mhm. kalau belum ada yang komen menjawab itu secara anu, Oh, iya iya. ya bagaimana, Nah, kan nanti aja ya? ditunda aja Iya, kan, ditunda sampai nanti ada sampai mungkin nanti ada yang beberapa orang jawab. yang menjawab Heeh, seperti betul. oke. Oke oke, kemudian hari ini gimana Pak Dep, Ya, rencana mau menyampaikan apa? kemarin kan terakhir kita berbicara simbol 19 ya, Oh, 19. bahwa ada apa, ada simbol yang kombinasi dari angka 1 yang bilangan asli terkecil Hmm, dengan angka 9 dalam perhitungan desimal, lambang bilangan yang terbesar dalam bilangan desimal. iya. Kemarin kan Maka alasan itu ya Pak Dep, alasan kenapa harus 19 iya, itu, ya ada ya. 19. Dan penerapannya, aplikasinya di dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali, tapi akan kita bahas satu persatu misalnya ya. Yang pertama, kita ulangi lagi, kalau kita buka mushaf Al-Qur'an sekarang itu yang ada itu adalah dibuka oleh surat Al-Fatihah, Al-Fatihah. di mana surat Al-Fatihah ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara secara simbol numerik Al-Qur'an, itu bisa dikatakan satu-satu atau secara, penuh sama dengan 11 gitu, bisa Heeh, dibaca 11, tapi sebetulnya itu satu-satu, yaitu surat nomor 1, ayat ayat nomor nomor 1. 1. Nah, kebetulan surat nomor 1, ayat nomor 1 ini terdiri dari 4 kata. Mmm, Jadi bismillah itu 2 kata, kata majemuk ya itu, iya iya. ismun dan Allah Allah. ya. Kemudian Ar-Rahman 1 kata, terus Ar-Rahim 1 kata. Berarti kan 4. Iya iya. Bismillah itu 2, 2, Ar-Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu 1, jadi 3 terus tambah Ar-Rahim 4. Kita kita tulis yang di sebelahnya simbol 1, 1, terus kita coret 4, kita kasih angka 4. Mmm, oh Nah, iya, terus kita itu kan kata, kemudian kita lebih menukik lagi ke jumlah huruf, jumlah huruf, kan 19 kan. 19. Berarti simbol yang kalimat ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu 1149, ya kan? Iya, Kenapa surat nomor 1, ayat ayat nomor nomor 1, 1, jumlah jumlah angkanya katanya 4, 4, jumlah jumlah hurufnya hurufnya 19. 19. Iya, Jadi kita punya rangkaian bilangan 11419. mmm, Kalau kita bagi 19 dengan kalkulator, mmm, nah 114 4, iya, terus 19, ya kan? mmm, Kita dapatkan begini. iya, Coba di apa, dibagi 19. di 19, Pasti utuh. 601. Iya, Iya, betul pasti betul. utuh Iya iya, gitu kan. betul betul. Oh, iya iya, betul betul. Nah, ini salah satu contoh, penerapan, manfaat 19 kemudian untuk mendeteksi, eee, kalimat pembukaan atau ayat-ayat pertama. Ayat pertama itu sangat bagi saya karena saya termasuk pencinta angka 19 ini Iya. indah ini. Ya, kalau kalau matematika yang seperti ini termasuk matematika murni atau terapan, Pak, Dip? Ya terapan lah, Terapan juga ya? terapan. Makanya
kadang-kadang kritikannya kan otak-atik gathuk gitu. Ya kita memang mencari Oh, mencari iya iya gathuknya iya, itu, ya terapan. Oh terapan. Kalau kalau murni saya malah ndak mampu. Karena oh, murni itu kan misalnya 19 itu, maksudnya 19 kelompok atau 19 karena Quran ketika terapan ini anu, apa, 19 itu bisa merupakan 19 dalam arti asli, bisa merupakan gabungan dari 1 dan 9. oh berarti artinya semua, numerik Al-Qur'an yang, kita pelajari ini misalnya itu Mmm. semua matematika terapan ya? Kalau bagi saya terapan Terapan, oke terapan. oke oke oke. Memang kita berusaha mencari, Mencari kemurnian? Oke, kemurniannya, ya ya ya, oke paham, nangkap nangkap iya. saya, Tapi iya. kita harus sekali lagi harus tahu diri ya, ngrumangsani bahwa manusia itu tidak boleh berhenti untuk mencari Mmm, kemurniannya, tapi jangan sampai lupa diri bahwa dalam kenyataannya itu mesti adalah human error itu mesti iya ada. iya. Karena justru malah Kadang-kadang nggak iya, sengaja justru gitu. malah kalau kita sudah merasa kita sudah murni malah justru berhenti Pak, gitu ya. Nah, ya Wah ini itu, sudah murni ya iya iya. Oke oke, nangkap malah nangkap. bukan semangat lagi ya, Iya, mhm mhm. Oke, akhirnya lanjut lanjut. ya. Iya, Jadi itu pembukaannya dengan numerik, kita baca dengan numerik. mmm, Nah, sekarang yang akhir. yang akhirnya itu ditutup dengan 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Iya iya. kemudian Al-Falaq Al-Falaq, Al-Falaq, Qul An-Nas, a'udzu birabbil mhm, falaq, dan An-Nas An-Nas. An-Nas. Iya, Itu bisa dikaitkan dengan numerik yang 19 juga. mmm, Jadi karena jumlah seluruh surat itu kan 114. iya, Kemarin sudah kita buktikan 114 itu adalah bilangan kalau dibagi 19, 6 kali kan. iya iya. Jadi seolah-olah secara tidak langsung itu, seiring dengan pemahaman penciptaan alam semesta yang visitati ayam Mmm, kepada 6 periode iya, gitu, 6 yaum. 6 yaum. Nah, Al-Qur'an itu seakan-akan berbicara seperti itu, Nah, walaupun itu klaim ya, iya, klaim. Artinya orang bisa berpendapat yang lain, tapi angka 6 itu ternyata di dalam mushaf itu munculnya ketika jumlah surat yang 114 itu dibagi 19, itu 19, hasilnya 6. Nah, 3 terakhir surat itu mmm, kan kode numeriknya, nomor suratnya itu kan 112 iya, yang Al-Ikhlas, 112, terus 113, 113 dan 114. 114. Masing-masing itu kalau digitnya itu ditambahkan, Mmm, itu kan sama dengan jumlah apa namanya, ayat, jumlah ayatnya. misalnya Misalnya Al-Ikhlas, 112 ya itu 112 ya, Al-Ikhlas, itu 1 1 ditambah ditambah 2 2, sama dengan 4. 4, Jumlah ayatnya 4. 4, oh iya iya, mhm mhm. Demikian juga Al-Falaq. Al-Falaq berarti 5, Iya, 1 tambah 1 itu tambah tambah 3, 3, 5. mmm, Dan Al-Ikhlas, Anas An-Nas, Anas, maaf, 1 tambah 1 tambah 4, 6 kan. 6, Mirip dengan kelipatannya tadi. iya, yang Anas, Nah, iya. kemudian hasilnya ini kalau kita baris kan menjadi tadi 4, yang Al-Ikhlas kan Iya 4, 4, yang, Al-Falaq 5, 5, yang An-Nas 6, 6. Kita bariskan menjadi bilangan sekuensial namanya. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu kan sekuensial. Sekuensial itu berturutan. bener, Iya kan? 4, iya, 5, 6. 4, 5, 6 ini berturutan sekuensial. Kalau dibaca secara desimal sama dengan 456. iya, Ya, uniknya sebagai 3 surat penutup, ini juga habis dibagi 19. mmm, Kalau kita yang 4, ketik angka 4, 456 5, itu 6, sebagai kombinasi ya, bilang. 24, Ya, iya iya, nah, kemudian, eee
salah seorang teman kita mengatakan, "Wah, itu mengingatkan kita kemana? Ya ke surat An-Nur lah, surat 24 gitu. Mmm. Jadi Al-Qur'an itu kitabun munir, kitab yang bercahaya. Salah satu buktinya Berarti An-Nur, An-Nur ada nggak itu pada surat yang ada nggak di anu Qurannya? Nanti ada, saya tampilkan di anu, ya, surat An-Nur. An-Nur. Nih lihat. An-Nur itu surat ke-24? Iya, Oh, nih oke. 24, surat An-Nur. Iya, surat An-Nur. Oh, Dan untuk penerapan sehari-hari, ya ini otak-atik gathuk ini, orang boleh berbeda pendapat. Walaupun jam itu hanya angkanya 12, tapi setiap manusia itu seakan-akan memahami bahwa sehari semalam itu 24 jam gitu. iya iya. Mmm, Jadi kalau kita menguasai Al-Qur'an itu maksudnya Allah itu memberi cahaya 24 jam. hmm, iya, Tapi itu klaim ya, artinya klaim. otak-atik. Kalau mau dipakai ya monggo, kalau enggak ya Iya, enggak apa-apa. Itulah makanya Al-Qur'an itu kitab yang bercahaya, bahkan kitabun munir, cahayanya itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Bukan sekedar cahaya yang sembarangan, bukan mmm, cahaya kelas rendah lah, bukan bukan cahaya sang tapi cahaya yang betul-betul maha cahaya lah karena dari Allah. Itu. iya iya. Itu dari tadi apa namanya? Opening itu kode nomornya 114 Satu-satu. 19 tadi. Iya iya. Ada jumlah apa nomor Nomor ayat, surat, nomor ayat, kemudian disambung dengan jumlah jumlah kata, jumlah kata dan jumlah terakhir huruf. jumlah huruf. Terakhir kan tadi 3 surat terakhir itu. Mmm, Dan memang di Al-Qur'an itu eh, surat yang pendek itu jumlahnya mesti 3 ayat gitu. mmm, Dan itu hanya eksis hanya 3 gitu. oh, surat Yang apa, jumlah ayatnya itu hanya 3 itu 3 ada jumlahnya 3. ada 3 ya? Ya, Al-Kautsar, Al-Kautsar, An-Nasr, An-Nasr An-Nasr An-Nasr, terus An-Nasr, satu lagi Wal Asri, Wal Wal Asri. Asri, Al-Asr. Oh, iya, Al-Asr, An-Nasr dan Al-Kautsar. Al-Kautsar. Itu apa? Ada Ya, itu maknanya? makanya kita mengatakan kode penutupnya Quran itu 112, 113, 144, 3 114, surat. 3 surat. Sama dengan prinsip angka terkecil dari jumlah ayat itu hanya 3. Mmm, Begitu juga kita mengatakan itu closing closing surat itu 3 surat itu. berarti itu nyambung sama yang sistematik tuh ya Pak Dep, yang Sistematik, ya. 3 ayat itu termasuk, mukadimah, isi, Iya, dan betul kesimpulan betul, itu ya? ya. Oke oke. Nah, itu masalah apa, penerapan fungsi 19 untuk memformulasi bahwa struktur Quran, mushaf Al-Quran itu memang ada bukti otentik, ada kelipatan 19-nya. Kalau ditanya 19-nya itu di mana? Ya itu, dari Mmm, pembukaannya begitu, kemudian iya iya. penutupannya begitu. Untuk memperkuat kemarin ya Pak Dep ya? Iya, ya, Memperkuat untuk itu. memperkuat kemarin. Nah, kemudian kita akan berbicara lebih lanjut, lebih detail masih kenapa 19, tapi secara real biar kita lebih lebih, eee, yakinlah, lebih mampu memahami, yaitu ketika apa namanya, di dalam surat yang pertama itu apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa ismunnya itu hilang, Mmm, alifnya di dalam karena kalau kita lihat di surat Al-Alaq, Iqra bismi, itu ada kata-kata bismi, itu muncul anunya itu, alifnya ya? alifnya muncul. Nah, begitu juga di surat-surat yang lain misalnya. Selain Al-Alaq ada lagi? Ada ini, sudah.
Coba yang bawah, Pak. Mmm. Oke itu. Fasabbih Fasabbih bismi rabbikal bismi rabbika. adzim, itu di surat Al-Waqiah Mmm. ayat 74. Yang kedua, dan sabihis marobikal a'la, itu surat Al-A'la ayat 1. Oh iya, Yang Isma ini ismun-ismunnya itu selalu muncul apa namanya? alifnya ya? Ya, selalu muncul apa. Waktu itu kan Mmm. ada pertanyaan dari teman misalnya, itu mungkin karena Iqra bismi rabbika, kan waktu itu saya contohkan yang di sini, yang Oh iya. Oh iya ya. Iqra bismi rabbika dan wadkurisma rabbika. Mmm. Anu Pak Adip, itu karena apa, kata-katanya robun gitu yang disambung. Oh. Karena kalau bismillah itu hilang gitu loh. Nah, saya buktikan di surat ini, di surat Al-Hajj ayat 26 ini. Ini wadkurus maullah, Oh iya, itu sambungannya bukan Rob tapi bukan Allah ya? Allah gitu. Mmm. Dan ini bukti gitu bahwa muncul kok di, pokoknya selain bismillah, ismunya itu selalu muncul alifnya. Berarti yang satu-satunya yang tidak muncul hanya bismillah itu? Hanya bismillah. Kenapa? Mmm. Karena untuk konsistensi bilangannya Mmm. 19 itu. Dan kalau kita hitung, ini surat Iqra ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mmm. Ini sudah saya hitung ya. Nanti teman-teman kalau mau membuktikan silahkan dihitung sendiri di rumah. Ini perhitungan saya ya. Nanti dikoreksi aja kalau Mmm. misalnya verifikasinya berbeda gitu. Iqra bismillah yang terkenal itu hanya sampai 5 ya, yang pertama. Iya, Itu persis dalam hitungan saya 76 huruf, Mas. 76 huruf. Oke, Sehingga kalau dibagi 19 sama dengan 4. sama dengan 4. 4 Iya 4. Oh, bulat berarti Mas ya? bulat. Terus Gitu. kalau kita hitung totalnya ya, dari Iqra sampai Iqra ini kan jumlah ayatnya itu Jumlah ayat ya? 19. Oke, Maaf jumlah ayat. kadang-kadang Iya. Iya jumlah ayatnya. 19. Nah, kalau kita hitung dari ayat 1 sampai ayat 19 jumlah hurufnya. Tadi kan cuma 5 ayat. Iya 5 5 ayat. ayat itu jumlah hurufnya 76, itu bulat. Kalau misalnya yang 5 ayat itu Kehilangan. kehilangan alif, ini Nah, kan nggak cocok, Mas, nggak bulat ya? nggak bulat. Jadi untuk menjaga konsistensi juga yang ini yang Untuk menjaga konsistensi, jadi alif itu ada atau tidak, itu nah, oleh Allah dipakai untuk itu. berarti penentunya nanti justru malah di dalam perhitungan ya? Perhitungan, Nah, aplikasi. Kalau aplikasi. kemurniannya kita nggak tahu yang benar itu yang Mmm. hilang apa yang ada, coba. Kalau Kemudian matematika kalau yang murni. 19 tadi gimana Pak Dep? Kalau yang jumlah ayatnya 19 tadi kenapa? Nah, karena totalnya, Heeh. 19 itu kan kelipatan 19. Oh itu, iya iya. Iya kan? Kan Iya, tapi kalau kita jumlah susun hurufnya, apa, dari ayat 1 sampai sampai ayat 9. 19, itu persis 285. Nah, itu bagi 19 bulat nggak Pak Dep? Coba sekarang Nah, di anu, jangan 200. apa, jangan percaya omongan saya. Terus 85. 285 bagi bulat 15. Hmm, Berarti artinya baik yang 5 ayat maupun 19 itu kalau di jumlah hurufnya, iya ya itu dibagi 19 bulat itu. iya Berarti artinya ketika ada semacam perdebatan mengenai jumlah huruf atau hilang hurufnya atau ada dengan sengaja itu menyembunyikan huruf itu juga ketahuan ya Pak Dep ya? ketahuan. Jadi itu Dan ada heeh. beberapa cetakan Indonesia yang berbeda nanti, Oh gitu ya. ada. Nah, nanti silahkan Nah itu salah apa, satu ya, salah ya, satu yang membuat, kita ya mungkin meyakini dengan teknik numerik ini mana, surat-surat di dalam Al-Quran itu yang huruf-hurufnya masih, apa namanya, orisinil atau sudah ada pergantian atau hilang atau seperti itu ya Pak Dip ya? Mungkin itu iya bagi yang percaya aja loh Pak iya Dip. iya. Iya, nah, Karena mhm, kalau ditanya tapi yang murni yang benar itu yang
ada alifnya atau tidak, saya enggak bisa menjawab. Mmm. Karena kalau masalahnya, bismillah itu selalu nggak pernah ada Iya. alifnya. Tapi kalau di dalam selalu ada. Sehingga kalau ditanya, Yang bener yang yang mana benar ya? yang Ya mana, mungkin ya mungkin kalau ya dua-duanya benar. mungkin jawabnya gini Pak Dep, yang bener menurut numerik, perhitungan numerik seperti ini. Kan Iya, bukan menurut pribadi kan itu? betul. Iya kan Nah, betul. menurut perhitungan numerik seperti ini, silahkan. Nah gitu. Jadi kalau dibilang kesannya kan nggak konsisten. Tapi justru matematika terap Mmm. itu di situ. Oh, terapan di situ ya. Oke oke oke, nangkap nangkap. Kan anu Berarti tidak hanya al-alaq oh nanti, oh tidak. aplikasi Oh, mengenai iya. numerik ini bisa Dan salah diaplikasikan ya? satu alat Allah untuk numerik ini angka 1. Apa kok Oh, angka 1? Apa, alif. alif. Kebetulan simbol alif itu kan angka 1. Oh iya, alif. Itu yang sering anu ya, sering kadang cuma diganti ini, hilang Dan diganti. secara visual sampai hari ini pun kita Anda kalau menampak satu coretan dari atas ke bawah begini, Mmm, Anda bisa membaca itu alif, Anda bisa membaca itu angka 1. Dan itu benar mmm, semua. Nek mmm, tanya gitu, "Ini angka 1 apa alif?" Dua-duanya betul. iya iya. Tapi dalam konteks ini Pak Adip, dalam konteks surat yang, dia itu kehilangan huruf dan tidak, itu memang kemarin dicontohkan itu kebanyakan itu masalah di alifnya. Jadi hurufnya itu hilang, alifnya Iya, hilang cuma diganti betul harokat panjang itu loh. Nah betul itu loh Adip yang betul, sering. memang itu yang paling banyak. Mmm, Tapi nanti ada huruf-huruf lain gitu yang karena gini Pak Adip, saya melihat itu, ayat-ayat Al-Quran ini kalau zaman dulu itu memang nggak ada harokatnya. betul. Nah, itu kan mengapa alif itu kan nanti kan menjadi penting gitu, tidak apa Iya namanya, alif dalam arti untuk iya, panjang itu kan penting, bisa, heeh, iya kan. bisa Kalau itu. misalnya pakai harokat panjang gitu, kemudian dihilangkan semua harokatnya kan malah jadi hilang hurufnya kan, yang Iya, iya kan? makanya apa, ada hadis silahkan dicari aja dan itu tuh terkenal, eee, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, perdebatan ini rame, 7 Mmm, huruf itu maksudnya apa? Kemudian angka 7 sendiri ada yang mengatakan itu bukan simbol simbol 7 tapi simbol banyak gitu. Jadi eee, Al-Quran sendiri, Allah sendiri mengatakan, bukan Allah ya kalau hadis itu, tapi ada info seperti itu, iya. bahwa variasi, panjang pendeknya Nah, panjang. itu juga tidak baku Mas, Mmm, sehingga kalau kita, nanti dalam matematik ini kita, terlalu kaku gitu, kita kita nggak bisa memahami matematik dalam terapan, itu kita bisa gagal paham. iya iya. Nah, contohnya dalam budaya Jawa gitu, ada istilah nuwun sewu gitu. Mmm, Itu nggak bisa dikalkulasi matematik, Mas. nah, iya iya. Jadi 7 ada yang berpendapat 7 sab'a samawat, 7 lapis langit itu. Itu bukan 7 Dalam 7 arti matematik angka itu, ya, angka heeh, jumlah 7 heeh. bukan ya? Tapi ketika kita kita anggap dia sebagai kode numerik, itu juga bener. Bener. Berarti tergantung konteks juga itu Adip ya? Konteks Ya apa ya? Allah itu akan memberi ilmu, memberi informasi itu dengan berbagai macam teknik pola Nah, gitu loh. Dan itu sangat luar biasa. Seperti iya iya. pelangi itu. Kalau dari jauh kan indah demikian ya. Tapi nanti kalau didekati kan sebetulnya dia lapisan-lapisannya kan nggak jelas. Nggak jelas. Mmm, oke oke. Ya Adip nangkap Adip. ya, Jadi artinya memang numerik ini, secara contoh ini kan dia bisa, dengan berdasar numerik ini ya, itu bisa menentukan mhm. nanti mana huruf-huruf yang hilang, mana yang Dan surat-surat kita yang ingat lagi kepada fungsi 3 fungsi yang dicantumkan di dalam surat Mudatsir ayat 31 kemarin. mmm, Yang pertama itu kan fitnah lil ladzina iya, kafaru. fitnah. Yang Yang kedua kedua itu yakin, bagi utul kitab ap itu untuk meyakinkan. meyakinkan, Dan bagi yang mukmin, silakan kalau mau apa, menambah keimanannya. keimanan. Iya iya, Jadi hanya 3 jadi itu.
fungsi matematik kalau misal apakah itu bisa untuk menentukan benar salahnya? Ya kita berusaha saja, tapi Iya yang penting itu fungsinya oleh Allah itu, 3 iya. itu. Yang satu katakanlah fitnah kita nggak usahlah, Mmm, walaupun nanti tetap ada ya. Kita paling tidak untuk menambah keyakinan atau untuk menambah keimanan. mmm, iya, Bahwa kemudian itu untuk sejak awal itu la raiba fihi hudal lil muttaqin kan nggak boleh kita ragu-ragu. Al-haqqu min rabbik wa la mmm, takun minal mumtarin kan ini walaupun ada kesalahan-kesalahan kan fungsinya itu bukan terus kayak ini loh, kadang-kadang kita salah paham, wah ini nanti kalau menguasai nomor kita bisa mengadili, memvonis yang iya ini benar, yang itu salah. Oh, bukan begitu. Itu bukan penerapannya bukan iya begitu, iya. fungsinya oleh Allah juga tidak untuk begitu. Bahwa kita akan semakin kalau di surat Al-Alaq itu apa? Wasjud waqtarib ya, semakin takorup kepada kebenaran, Mmm, ya itulah upaya iya manusia. iya Tapi kalau kemudian memvonis benar salah, ya enggak lah. iya. Tapi kadang juga ini reaksi dari teman-teman itu ada juga yang ini Pak Adip, kadang numerik ini, itu kadang dipercaya seseorang, Ya. itu tergantung yang menyampaikan. Oh Kadang-kadang iya. ada yang seperti itu juga. Oh iya. Ya, karena Ya kan kalau memang misalnya ini numerik itu disampaikan oleh orang lain yang belum kita kenal ini kadang-kadang dia sudah negatif. Nah, betul. tapi numerik ini ketika disampaikan oleh gurunya, nah gurunya dia kadang, wah itu benar. Jadi seolah-olah yang menjadi penentu kebenaran itu siapa yang berbicara kan itu. Misalnya Iya, ada misalnya ya orang yang memang. seperti itu Dan ada. itu realitas sehari-hari itu begitu Iya budaya iya, manusia itu. dari manusia. Budaya manusia itu kadang-kadang begini, lihat konteksnya nanti. Ada yang berpedoman undur makola wala tandur mankol. Apa, eee, cermatilah, pahamilah, perhatikanlah apa yang diucapkan, jangan perhatikan Siapa yang siapa yang bicara, berbicara. iya. Ada yang begitu. Iya iya. Tapi Mhm, kalau di dunia akademis ya, keilmuan, keilmuan itu misalnya buat catatan kaki, referensi. mmm, Itu tergantung pengarangnya siapa Mas, nak abal-abal atau nggak laku di dunia keilmuan itu. mmm, Justru yang paling penting namanya, profesor enggak, mmm. gitu. Oh iya ya. Iya, kalau di dunia keilmuan yang akademik itu, Mmm. Berarti itu i bertentangan, Mas? ya Atau bukan gimana? bertentangan dalam budaya manusia, lihat konteksnya nanti, Oh, iya. lihat konteksnya. Lebih penting mana, ya nanti lihat konteksnya, gitu loh. Mmm, mhm mhm. Oke oke Jadi oke. dua-duanya itu betul, gitu loh. Dua-duanya betul. Ada saat-saat ketika nggak usah dilihatlah siapa yang bicara, yang penting pembicaranya itu mentes atau tidak, bernas atau Mmm, tidak. ada kalanya seperti itu. Ada kalanya seperti itu, memang kita nggak harus melihat seperti itu. Misalnya, dalam hal misalnya demo, demo itu kan Mmm, masalah orang, kita nggak tahu oknumnya itu satu siapa? persatu. Tiba-tiba ada yang pidato atau orasi kok bagus ya, bener ya, Mmm, ya itu suara rakyat gitu. Nggak usah dilihat siapa yang berbicara, tapi pembicaraannya bagus nggak, bener nggak? Oh bener, ya udah. nah kalau dalam konteks satunya, itu buku Konteks satunya buku tadi? terutama di akademis. Karena Mmm, akademis itu seperti hadis itu, ada sanad, ada matan, ada riwayat. mmm, Kalau yang cerita itu terus dititeni apa, ditengarai dia itu tukang ngapusi, tukang bohong, ya di-blacklist lah. oh, Walaupun oke. omongnya mulu-mulu oh Pak munafik, ya hipokrit Nah, ya. tapi masalahnya kalau konteks seperti itu melihat siapa yang bicara itu ketika ada informasi yang selain yang dia tidak tahu gitu loh, Adik. Tapi orang itu memang belum belum tahu track record-nya juga, tapi ada yang dikatakannya itu mengandung suatu kebenaran gitu, itu gimana, Mas? Makanya ketika informasi itu datang kepada kita dalam kesempatan apapun, dalam situasi apapun, yang paling bagus itu kata Allah itu
fatabayyanu. Iya. Silahkan diverifikasi, Iya iya silahkan iya. divalidasi, silahkan di parameternya di apa, Tabayun ya, Mas? tabayun. Nah, ini alat untuk tabayun, apa, Nah, numerik itu, mhm. agar kita itu tidak telan mentah-mentah gitu. Oke. Sehingga, kenapa at-taubah kok nggak ada bismillahnya? Nah, ini Mmm, ditabayun, apa, dicarilah, kenapa bismillah itu nggak ada alifnya? Dicari, kok yang di Iqra bismi rabbika kok ada alifnya? Justru dari oke oke. pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita cuman glenes-glenes apa ya, begitu saja ya nggak akan Iya, betul. bertambah ilmunya, nggak akan itu fungsi. Jadi kembali lagi ke, pertanyaan awal itu, betul sekali memang pada akhirnya kita itu lebih kepada applied matematik, apa, aplikasi, Terapan ya, heeh. matematik Karena itu yang terapan. lebih bisa dirasakan manfaatnya. Mmm, iya iya Kalau iya iya. murni itu biasanya di filsafat nanti, logika matematika gitu. Wah, itu Mmm, bisa macam-macam nanti, kebenaran hakiki, wah, ya asik juga kalau bagi iya, yang senang gitu. Nah, betul betul. itu apa, 19 dan Oke, terakhir sebelum kita iya, tutup, masih di Al-Alaq ini, iya iya. dalam susunan mushaf Al-Qur'an, nanti bisa kita hitung ya, kalau kita hitung dari apa namanya, surat terakhir tadi apa namanya, Anas, Anas, maupun dari surat surat pertama di juz 30 itu, ingat nggak? Naba, eh, Iya, An-Naba. hah? An-Naba itu ingat nggak kata-kata apa, ayat-ayat awalnya? Ah, lupa. Sehingga disebut juz amma dia tuh. Oh, Amma Ngamayatasalu. yatasaalun. Nah, makanya Iya iya kan iya. dibagi 30 juz. Heeh, Nah, juz 30 itu kan dibuka oleh surat An-Naba. Namanya, apa, ayat pertamanya itu amma Ngamayatasalu. yatasaalun. Nah, kan Oh, gitu. Makanya disebut juz amma kan. sama itu, iya. Nah, itu kalau dihitung dari Anas yang terakhir maupun dari juz amma yang An-Naba itu nanti kalau kita 1, 2, 3 ketemu 19 itu ketemu Al-Alaq, ketemu surat ini. Maksudnya dari Anaba, Jadi kalau kita Quran itu kan 30 ya juz, 30 juz, kita ambil juz juz 30, 30 ambil, ya di situ ada ini, yang merah-merah itu juz ya ya ya. itu Pengertiannya aja gimana? heeh, Diambil juz juz 30 tiga kan puluh. kalau kita buka kan juz 30 itu Iya Amayatasaalun, iya itu satu surat namanya surat An-Naba. iya. Kita hitung, kemudian sampai ke hitungan 19 itu nanti ketemu surat Al-Alaq. Berarti dari Anaba terus bukan bukan Terus, bukan dari Anas ya? Dari Anaba ya hitungannya? ah, sebaliknya kalau dari Anas itu juga kalau ketemu 19 itu ketemu lagi di situ gitu loh. Oh, berarti Al-Alaq itu Posisinya di di 19 di 19 dari Anaba maupun dari Anas? dari Anas. Oh, iya Itu iya. unik sekali dan jumlah ayatnya kan 19. Jumlah ayatnya 19 ya Jadi ya ya. betapa Allah itu mau menampilkan pentingnya 19 bagi saya gitu. Mmm. Jadi seolah-olah itu, apa ya, angka cantik ya, Perhatikanlah cantik ya, itu ya ya, memang keren, luar biasa. luar biasa ya. Artinya tidak sembarangan penyusunan itu ya, Oh Mas, ya? iya, tidak sembarangan, Tidak pasti tidak sembarangan ya? sembarangan. Kalau sembarangan pasti nggak akan bisa. Mmm, iya. Semacam kita melihat ada pola-pola tertentu yang Iya, semakin digali itu semakin menakjubkan lah, seperti itu, Mas. iya, terutama kepada simbol 19 ini. Mhm. Oh, iya iya. Walaupun nanti ada angka-angka lain ya, tapi Mhm. 19 itu luar biasa. Iya. Makanya, ada yang mengatakan itu signatur, tanda Mmm, tangan. iya iya. Kok bolak-balik ketemu apa, bolak-balik ketemu 19. angka itu. Termasuk ini yang belum ada yang jawab itu.
19 itu tersembunyi di mana dalam surat Al-Mulk itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan besok kalau nggak ada yang jawab ya terpaksa kita buka Iya, aja nggak untuk apa-apa ya. Oke oke yang oke. akan datang. Oke, Iya. mungkin gitu dulu Pak Dew ya, Ya, untuk kali ini. cukup dulu ya. Iya. Ini masih ada yang mau disampaikan? Mau sebelum ditutup? Ya, untuk minggu depan kita buka surat Kita Al-Mulk buka. aja. Oke. 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 Ya, terima kasih Pak Dip Yo. atas, uraiannya tadi ya, kawan-kawan seperti, yang pernah, kita ulas sebelumnya ya tentang numerik ini ya, memang pelan-pelan ya, kita sedikit-sedikit tetapi yang penting nyantol lah seperti itu ya. Bila teman-teman nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti nggak apa-apa bisa ngontak saya ya, melalui WA maupun Facebook, komentar di Facebook atau via YouTube juga nggak apa-apa karena memang, numerik ini sekali lagi adalah, merupakan kajian yang, jarang seperti itu, jarang didalami tetapi kalau dilihat dari apa ya, pengalaman saya ya, itu dan beberapa kawan-kawan tentunya, itu memang, membikin penasaran akan apa namanya, kejenuhan selama ini, kejenuhan membahas ini, itu, ini, membahas masalah angka ini sepertinya kok lain daripada yang lain gitu. Tetapi bukan berarti yang lain itu salah, bukan ya, jangan disalahpahami. Ini memang, kajian yang, apa namanya, mungkin yang tertarik tidak banyak seperti itu masalah numerik ya. Oke sobat-sobat semuanya ya, mungkin begitu dulu, kali ini tentang pembahasan tentang numerik ya, kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.